Suami istri di Kolaka Utara ditemukan warga bersimbah darah di dalam rumah mereka. Limbah medis ditemukan warga berserakan di pinggir jalan di Kota Bekasi, Jawa Barat. Halo, selamat malam pemirsa. Selain informasi tadi, kami juga akan menyuguhkan beragam informasi dari daerah dan juga mancanegara. Bersama saya Salsabila Syaira, inilah iNews Malam selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, di informasi pertama, sebuah rumah semi permanen di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat ludes terbakar. Kebakaran diduga terjadi akibat hubungan arus pendek listrik. Kebakaran melanda permukiman warga di Jalan Swadaya, Pesing, Cengkareng, Jakarta Barat, Jumat siang. Bahan bangunan yang mudah terbakar membuat api dengan cepat merambat dan menghanguskan seisi rumah. Sebanyak 17 unit mobil pemadam kebakaran Jakarta Barat diterjunkan ke lokasi untuk membantu memadamkan api. Diduga kebakaran ini akibat hubungan singkat arus pendek listrik. Itu kenapa bisa kebakaran, Bu? Kenapa bisa kebakaran? Listrik ya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian mencapai puluhan juta rupiah. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Satu orang tewas terbakar dalam kecelakaan yang melibatkan dua sepeda motor di Goa, Sulawesi Selatan. Keluarga korban histeris saat menyaksikan jenazah korban. Dua sepeda motor bertabrakan di Jalan Poros Limbung, Goa, Sulawesi Selatan pagi tadi. Kedua sepeda motor pun hangus terbakar setelah saling beradu dengan kencang dari arah berlawanan. Warga berusaha menyelamatkan kedua korban, namun naas salah seorang korban tewas terbakar. Sementara satu korban lainnya luka ringan. Polisi kini terus menyelidiki kecelakaan ini. Dua kendaraan yang terlibat kecelakaan lalu lintas, yang mana kendaraan Honda Win bergerak dari arah Tegalar selatan ke utara, sedangkan kendaraan yang diduga yang meninggal ini bergerak dari arah utara ke selatan. Jadilah kecelakaan di tempat ini. Korban tewas kemudian dibawa ke rumah sakit. Keluarga korban pun histeris tak kuasa menahan duka. Usai diidentifikasi, korban diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Dari Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah mobil ambulans terlibat kecelakaan beruntun di Bogor, Jawa Barat. Evakuasi berlangsung dramatis karena sopir terjepit di badan ambulans. Ini nih. Ini. Apa tangannya di dada. Evakuasi pengemudi ambulans ini berlangsung dramatis. Sang sopir terjepit bagian depan ambulans yang rusak akibat kecelakaan beruntun. Dengan upaya maksimal, petugas jasa marga akhirnya berhasil mengeluarkan sang sopir dan membawanya ke RSUD Cibinong. Mobil pelan, jadi dia dari jalur 3 langsung ke jalur 2, dia langsung membat mobil truk.
Mobil ini? Enggak, mobil yang di sono, yang kabur. Kuning ya? Iya. Dia nabrak mobil. Mobil begini nih. Di depan ada saya. Jaraknya nggak jauh, paling jaraknya antara 10 meteran. Kecelakaan bermula saat ambulans melaju kencang dari arah Jakarta menuju Bogor. Saat hendak menyalip, ambulans oleng hingga menabrak kol diesel yang berada di depannya. Ambulans kemudian ditabrak lagi oleh truk bermuatan solar. Kecelakaan diduga akibat pengemudi ambulans mengantuk. Dari Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pengemudi taksi online menangis saat terjaring razia parkir liar di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat siang tadi. Sang pengemudi mengaku tak punya uang untuk membayar denda. Iya, makanan terus. Karena Bapak ngomong aja di kantor, apanya, ke kantor ya. Kalau kesana Bapak, iya. Mobil sewa sih. Hah? Mobil sewa. Iya, Bapak kalau kesana antar di kantor, jangan di sini. Bangun dulu, Bapak bangun dulu. Ya. Pengemudi taksi online bernama Adi ini tak mampu berkata-kata saat mobil sewaan yang dikendarainya terkena razia petugas Sudin Perhubungan di Jalan Benyamin Sueb, Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat siang. Sang pengemudi menangis saat mobilnya akan diderek petugas. Pengemudi ini meminta petugas untuk tidak menderek kendaraannya karena tidak memiliki uang untuk membayar denda sebesar Rp250.000. Aja habis itu langsung pulang untuk penembusan denda tilangannya ini. Soalnya jatuh tempo sekarang. Iya ya. Adi mengaku sengaja menepi di bahu jalan untuk menerima panggilan telepon istrinya yang meminta uang untuk keperluan makan sehari-hari. Meski telah mencurahkan keluh kesahnya kepada petugas tetap menderek kendaraannya. Enggak bang, istri nelfon bang, minta duit, saya nggak ada duit. Bang, bongkar sih bang. Ya, udah naturalin ya. Ya, kecewa sih bang, seperti gimana. Saya juga nggak tahu, saya orang Bekasi, sekarang Kabupaten. Ya saya juga refleks dari bang, pas telepon saya angkat langsung saya ke tepi. Karena sini sering kita penderekan, ini banyak kan di sini mobil-mobil online. Nah, kita kasih kompensasi juga Pak. Nah, kita kasih kompensasi, tapi kebijakan tetap putusan di kantor pimpinan. Sebelum masa pandemi COVID-19, denda yang dibebankan kepada pemilik kendaraan sebesar Rp500.000. Namun selama pandemi ini, dendanya dikurangi menjadi Rp250.000. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, tanah longsor terjadi di Gang Lau Bawang, Kabanjahe, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. 5 warga yang tertimbun longsor meninggal dunia dalam peristiwa itu. Hujan deras yang melanda kota Kabanjahe Kamis malam menyebabkan longsor terjadi di Gang Lau Bawang, Kelurahan Padang Mas, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Akibatnya sejumlah rumah dan warga tertimbun material longsor. Longsor terjadi sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat saat hujan deras melanda kawasan ini. Material longsor kemudian menimpa 4 rumah warga yang menyebabkan 9 orang warga tertimbun material longsor. Menurut salah seorang saksi mata Boru Jawa, longsor yang terjadi tiba-tiba itu membuat warga tak sempat menyelamatkan diri. Campur air itu Bu. Itu Bang, kalau kamu nengok, ada air campur. Enggak cuma longsor itu aja yang pendengar pertamanya. Enggak ada suara apa-apa. Enggak ada suara kayak gemuruh gitu Bu ya? Enggak ada. Pokoknya tiba-tiba longsor aja. Aku dikejut loh di rumah. Yang selamat itu semalam 2, 3 yang selamat. 5 yang meninggal. 2 ini yang sempat 3 anak balita, 1 anak remaja tangguh, 1 lagi separuh baya, umur 50-an lah, tadi 73 lahirnya. Petugas BPBD Kabupaten Karo, Polres Tanah Karo, TNI dan SAR Medan yang melakukan pencarian menemukan 5 warga yang tertimbun longsor dalam keadaan meninggal dunia dan 4 orang selamat. Dari Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Eka Hetriansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, warga Pangandaran, Jawa Barat menemukan hiu tutul terdampar di pantai Karangtirta. Sementara di Pulau Gam, Raja Ampat, penduduk setempat juga menemukan seekor hiu paus sepanjang 12 meter yang terdampar.
Seekor hiu tutul sepanjang 5 meter terdampar di Pantai Karangtirta, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Saat ditemukan, hiu ini dalam kondisi mati. Menurut warga, hiu diduga terbawa arus kencang laut hingga ke pinggir pantai. Keadaan sudah mati dan terdapat ini kata nelayan sih tadinya ada di tengah, didorong lagi ke tengah, tapi jam 4:30, jam 8 udah ada di sini. 8 pagi. Udah mati gitu ya? Iya. Tapi panjang berapa ini? Sementara itu, warga di perairan Pulau Gam, Raja Ampat, Papua Barat juga menemukan seekor hiu sepanjang 12 meter. Hiu ditemukan warga dalam kondisi mati. Ada 3 pilihan sebetulnya. Yang pertama, bagaimana bangkai paus ini yang lumayan besar, karena diukur kemarin sekitar 10 meter panjangnya. Kemudian dia punya lingkar tengah itu kurang lebih 2,5 meter. Petugas pengelola kawasan konservasi perairan hingga kini masih menyelidiki penyebab pasti dari kematian hiu paus ini. Dari Pangandaran dan Raja Ampat, Irfan Ramdiansyah, Chandri Andrew, iNews melaporkan. Pemirsa, 3 ekor harimau Sumatera ditemukan mati di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Aceh Selatan. Kematian harimau diduga karena luka jeratan. Nah, ini yang bekas jerat. 3 bangkai harimau ditemukan oleh tim medis BKSDA Aceh. Saat ditemukan, terlihat luka parah di sekujur tubuh harimau yang dilindungi ini. Bangkai harimau itu terdiri dari 2 ekor anakan berusia 10 bulan dan 1 ekor induk berusia 10 tahun. Tim dokter BKSDA menduga kematian 3 ekor harimau itu akibat luka infeksi yang berasal dari jerat yang dipasang oleh manusia. Tim gabungan dari BKSDA dan kepolisian telah mengambil sejumlah sampel dari TKP untuk penyelidikan lebih lanjut. Sebulan sementara dugaan kematian akibat infeksi, luka akibat jerat yang mengenainya. Namun demikian tim medis juga mengambil isi saluran cerna yang nanti akan dilakukan uji lab ke Puslap Mabes Polri untuk mengetahui ada tidaknya unsur-unsur lain yang menyebabkan kematian dari 3 individu harimau tersebut. Harimau Sumatera tergolong hewan yang sangat dilindungi oleh undang-undang karena keberadaannya yang terancam punah. Hingga kini, Polres Aceh Selatan masih memburu pelaku pemasang jerat harimau tersebut. Dari Kota Banda Aceh, Taufan Mustafa, iNews melaporkan. Pemirsa, suami istri di 2 kecamatan Katoy, Kolaka Utara ditemukan warga bersimbah darah di dalam rumah mereka. iNews Malam akan kembali dengan informasi selengkapnya, tetaplah bersama kami.